Halo, ayah bunda. Pernah nggak sih kita merasa anak kita cepat banget menghafal pelajaran, tapi besoknya lupa lagi? Atau sebaliknya, anak kita butuh waktu lama untuk memahami satu topik, tapi setelah paham, dia bisa menjelaskan dengan sangat baik? Nah, di video kali ini, kita akan bahas apa sih bedanya belajar hafal dan belajar paham? Dan kenapa yang paling penting bukan seberapa cepat anak mengingat, tetapi seberapa dalam ia mengerti. Kebanyakan sistem belajar kita, baik di rumah maupun di sekolah, masih berfokus pada hasil yang bisa diukur cepat, seperti nilai ujian. Akibatnya, banyak anak diajarkan untuk menghafal informasi, bukan memahami konsep. Menurut David Ausubel, seorang psikolog pendidikan, belajar yang bermakna terjadi ketika anak mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Sebaliknya, hafalan hanya melibatkan memori jangka pendek. Jadi, ketika anak hanya meniru atau mengulang kata tanpa tahu maknanya, informasi itu cepat hilang, seperti pasir yang kita genggam di tangan. Penelitian modern juga mendukung hal ini. Menurut Ambrose dan Rikandra Kanya, dalam buku How Learning Works, belajar yang bermakna memerlukan koneksi, konteks, dan keterlibatan emosional, tiga hal yang tidak muncul dalam hafalan semata. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau anak sudah belajar dengan paham? Ada beberapa ciri yang bisa kita amati. Pertama, mereka sering bertanya kenapa dan bagaimana, bukan sekadar apa. Kedua, mereka bisa menjelaskan kembali pelajaran dengan kata-katanya sendiri, bukan meniru persis dari buku. Dan yang ketiga, mereka mampu menerapkan konsep yang dipelajari di situasi yang baru. Menurut Jerome Bruner, pembelajaran sejati adalah proses di mana anak membangun sendiri pengetahuannya melalui eksplorasi. Bruner menekankan pentingnya discovery learning, di mana anak aktif menemukan makna, bukan hanya menerima informasi. Penelitian terbaru oleh Merrill juga menegaskan bahwa pembelajaran yang berpusat pada pemahaman meningkatkan transfer of learning, kemampuan menerapkan konsep di kehidupan nyata. Secara psikologis, belajar hafal dan paham itu menggunakan mekanisme otak yang berbeda. Belajar hafal cenderung mengaktifkan memori jangka pendek, sementara belajar paham mengaktifkan memori semantik dan koneksi konseptual di otak bagian prefrontal cortex, wilayah yang berperan dalam berpikir kritis. Menurut Mary Helen Imordinoyang, emosi memiliki peran besar dalam membuat pembelajaran bermakna. Ketika anak merasa tertarik, terhubung, dan percaya diri, otaknya melepaskan dopamin, hormon yang memperkuat koneksi antar sel saraf. Artinya, emosi positif membuat belajar lebih mendalam dan tahan lama. Nah, ayah bunda, bagaimana cara membantu anak belajar dengan pemahaman, bukan sekadar hafalan? Berikut beberapa strategi berdasarkan teori Vygotsky dan riset terkini dalam psikologi pendidikan. Pertama, gunakan konteks kehidupan sehari-hari. Hubungkan pelajaran dengan pengalaman anak. Misalnya, saat belajar pecahan, gunakan potongan buah atau roti. Anak akan lebih mudah memahami konsep karena ada makna nyata di balik angka. Kedua, beri ruang untuk eksplorasi dan kesalahan. Seperti kata Piaget, kesalahan adalah bagian alami dari proses berpikir. Jadi, jangan buru-buru membetulkan anak. Biarkan ia mencoba
dan menemukan jawabannya sendiri. Ketiga, dorong anak untuk menjelaskan kembali. Teknik ini dikenal sebagai self-explanation dan terbukti meningkatkan pemahaman. Ajak anak menceritakan kembali pelajarannya kepada kita. Kalau bisa menjelaskan dengan sederhana, berarti ia benar-benar mengerti. Dan yang terakhir, bangun emosi positif saat belajar. Belajar bukan soal waktu lama di meja, tapi kualitas keterlibatan. Ketika anak merasa didukung, dihargai, dan tidak takut salah, proses belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Jadi, ayah bunda, daripada menuntut anak untuk cepat hafal, lebih baik bantu mereka paham dan menikmati proses belajar itu sendiri. Karena pada akhirnya, anak yang belajar dengan makna bukan hanya pandai di atas kertas, tetapi juga mampu berpikir, beradaptasi, dan mencintai ilmu sepanjang hidupnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.